Oke, kita lanjut ke part terakhir, part 5, yaitu mengenai kekontinuan fungsi dua variabel. Jadi sebetulnya kekontinuan fungsi dua variabel ini juga merupakan perluasan dari konsep kekontinuan fungsi satu variabel ya. Jadi kalau satu fungsi fy dikatakan kontinu di titik x0, y0, dia harus memenuhi 3 syarat. Kita belajar ya. Kita belajar dari soal ini. Misalkan ada satu persoalan disuruh menunjukkan bahwa si fx, y sama dengan 2 plus x kuadrat plus y kuadrat itu kontinu di titik 0,0. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Sebetulnya untuk menunjukkan bahwa satu fungsi dua variabel itu kontinu, dia harus memenuhi 3 syarat ya. Yang pertama adalah dia harus fx-nya terdefinisi di titik x0, y0. Nanti kita lihat. Nih, dari soal yang tadi fx, y terdefinisi di titik 0,0. Berarti yang ini nih fx, y 2 itu ya. Nah, berarti yang ini yang tadi itu kan gini ya, fx, y sebentar ini, y sama dengan 2 plus x kuadrat plus y kuadrat, x kuadrat plus y kuadrat gitu ya. Dia harus terdefinisi di titik 0,0. Nah, di bahasan sebelumnya kita udah tahu kan gimana biar dia terdefinisi. Coba disubstitusikan. Kita coba substitusikan dengan angka 0,0 ya. Sehingga persamaan akan menjadi ini. X-nya ini diganti dengan 0 kan? Jadi 0 kuadrat. Kemudian y kuadrat itu y-nya kan 0 sini. Jadi 0 kuadrat. 2 ditambah 0 kuadrat dikurangi ditambah 0 kuadrat. Itu akan menjadi 2. Berarti dia terdefinisi ya. Nah, kemudian syarat kedua. Kita lihat syarat kedua. Syarat kedua itu limit x, y, limit fxy dengan x, y mendekati x0, y0 itu ada. Ya. Oh, ini kelebihan nih di ininya ya. Coba kita lihat, benar nggak ada? Nah, berdasarkan aturan limit didapatkan bahwa limitnya berapa tadi? Limitnya dari sini juga kelihatan kan? Kalau berdasarkan aturan limit tadi, tinggal substitusikan doang kan? Substitusikan ke sini, yang nolnya ke sini, ini juga ke sini, sama dengan jadi 2 ditambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan 2. Berarti itu dia ada kan ya. Sekarang aturan ketiga, kita lihat. Di aturan ketiga, limit untuk fx, y x mendekati x0, y0 itu harus sama dengan fx0, y0. Kita lihat, benar nggak? Sama. Nah, tadi kan kita udah dapat nih limit yang ini, nilainya berapa? 2 kan ya. Nah, terus kita juga di yang pertama kita dapat juga kan? Mana tadi? Nah, f0, 0 adalah 2 kan ya. Dan limit yang ini juga adalah 2 kan. Nah, makanya untuk yang ini akan sama dengan f 0,0. Karena dia sama, maka dapat dikatakan bahwa fx, y sama dengan 2 ditambah x kuadrat plus y kuadrat itu kontinu sebetulnya di titik 0,0. Begitu ya. Coba kita ke contoh yang selanjutnya. Bagaimana kalau ada persoalan begini, diberikan fxy itu ada, kalau dia x, y-nya itu tidak sama dengan 0, maka persamaannya itu adalah ini gitulah, ibaratnya gitulah cara bacanya. Kalau ininya sama dengan 0,0, x, y-nya itu fungsinya itu sama dengan 0. Nah, katanya tunjukkan bahwa fx, y itu tidak kontinu di titik 0,0. Tunjukkan bahwa dia tidak kontinu. Berarti biar dia tidak kontinu harus ngapain? Harus kayak gimana?
harus tidak memenuhi salah satu persyaratan dari yang 3 ini. Kalau tidak memenuhi satu aja udah, berarti dia tidak continue, begitu ya. Nah, sekarang syarat pertama tadi apa? Harus terdefinisi kan? Nah, kita lihat nih. Dia terdefinisi atau tidak? Di 0,0. 0,0, F 0,0. Kita lihat ya. Kan dia terdefinisinya di titik 0,0 kan? Berarti titiknya 0,0. Nah, kalau 0,0 tadi yang mana nih? Ini kita bawa nih. Nah, ginilah. Nah, tadi kan terdefinisinya di titik 0,0. Kalau 0,0 berarti yang mana? Sama dengan 0,0 kan? Makanya ini. Kalau ini terdefinisi enggak? Terdefinisi. Berapa nilainya? Yaitu 0. Makanya ini dia fx, y terdefinisi di titik 0,0. Yaitu berapa nilainya? Itu 0. Nah, lihatnya kayak begini. Karena dia 0,0, maka dia 0. Gitu ya. Kemudian syarat yang kedua. Berdasarkan pada contoh sebelumnya didapatkan bahwa, nah, kita tahu kan yang, nah ini limit x y mendekati 0 itu harus ada katanya, si fx, y nya harus ada. Nah, kita lihat nih yang ini, soalnya mana tadi? Nah, ini kan limit yang ini berarti harus ada kan. Nah, tadi kita udah bahas ini, yang ini, bahwa limit yang ini tidak ada, ya nggak? Masih ingat nggak yang ini, yang di part sebelumnya itu mana nih? Nah, yang ini tidak ada kan? Nah, makanya bagian yang kedua ini dia limit yang ini kan tidak ada, udah dibahas di yang part sebelumnya. Berarti dia tidak memenuhi persyaratan nomor 2. Sebenarnya dari hal ini kita udah tahu bahwa dia itu tidak continue. Baru kita lihat yang nomor 3. Nomor 3 jelas, yang ini tadi, yang bagian ini kan di nomor 2 ya, kita cek. Ini hasilnya tidak ada, sedangkan ini hasilnya tadi berapa nilainya? 0. Nah, dan ini, yang ini tidak sama dengan yang ini. Makanya dia tidak continue. Pada dasarnya sebetulnya seperti yang saya bilang, satu aja dia tidak memenuhi yang 3 syarat tadi nih, yang 3 syarat ini, udah dia nggak akan continue. Jadi begitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk di bab 9 ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Saya udah ngetag berulang kali ini, jadi mohon maaf atas keterlambatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.